Saudara, kasus anak dari Ketua DPRD Kota Ambon menjadi sorotan. Aksi kekerasan yang dilakukan anak pejabat bahkan hingga menewaskan korban ini tentu sangat disayangkan. Selengkapnya kami hadirkan dalam diskusi bersama Reza Ramadansyah. Merasa kesal, kemudian pelaku langsung memukul. Lagi-lagi ada peristiwa kekerasan yang bikin geleng-geleng kepala. Ada seorang pelajar yang dianiaya hingga tewas dan ternyata pelakunya adalah anak ketua DPRD Kota Ambon. Benarkah alasannya hanya karena korban tidak menyapa dan permisi ketika lewat di depan rumahnya? Video amatir warga memperlihatkan saat korban tengah dihampiri oleh pelaku di depan asrama Polri Nusaniwe, Ambon, Maluku. Korban saat itu berada di atas motor, kemudian pelaku menganiaya korban. Kejadian bermula saat korban melintas di depan rumah pelaku. Pelaku tidak terima karena korban dianggap hampir menyenggol pelaku dan tidak menegur atau menyampaikan permisi saat lewat. Korban kemudian pingsan, namun nyawanya tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Tersangka Abdi Toisuta kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Ambon. Di situ pelaku menyatakan bahwa kenapa masuk lorong, masuk kawasan orang tidak bilang permisi abang-abang gitu. Merasa kesal, kemudian pelaku langsung memukul kepala korban. Pada saat itu korban masih memakai helm. Yang jadi sorotan publik ternyata pelaku adalah anak dari Ketua DPRD Kota Ambon. Kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Banyak yang menyamakan kejadian tadi ini mirip dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Sama-sama dinilai sebagai bentuk arogansi suatu kekuasaan. Mario Dandi menjadi terdakwa utama penganiayaan berat terhadap DO. Kasusnya sampai saat ini masih disidangkan. Peristiwa lain ada juga, kasus penganiayaan yang melibatkan anak petinggi Polda Sumatera Utara saat itu. Terjadi pada Desember 2022. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya mendatangi rumah AKBP Akirudin meminta pertanggungjawaban atas pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan pada mobil korban 1 hari sebelumnya. Ironisnya, ayah pelaku melihat dan membiarkan kejadian itu. Korban dan pelaku saling melapor ke Polrestabes Medan namun tak ada hasil. Kasus itu baru diproses setelah ditangani Polda Sumatera Utara. Publik pun menilai kejadian di Ambon ada kemiripan dengan dua kejadian tadi. Relasi kuasa. Lalu benarkah hal itu berdampak besar terhadap arogansi seseorang? Contoh anak-anak pejabat ini sebetulnya menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dia pelajari ya, di rumah itu membuat dia kemudian mempraktekkan itu ketika dia berinteraksi dengan orang di luar rumah. Ya. Dan ini tentunya sangat berbahaya karena tidak ada ukurannya, tidak ada parameternya. Ya. Para anak-anak pejabat ini mendapatkan dimanjakan, ya, mendapatkan fasilitas, berbagai fasilitas, dan seolah-olah apapun yang ingin mereka peroleh itu pasti akan didapat. Jadi ketika ada orang atau pihak lain yang menghalang-halangi keinginan ya, yang ingin dia dapatkan, maka dia akan tanda kutip menghalalkan segala cara. Gitu. Nah, publik pun juga tidak hanya menyoroti arogansi dari anak pejabat saja. Ada peristiwa lain yang juga menjadi sorotan. Anda masih ingat dengan kejadian ini? Kalau yang ini bukan melibatkan anak pejabat, tapi memperlihatkan aksi arogan seorang anggota TNI yang menendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya di Jalan Raya Hankam, Kota Bekasi. Buntut aksi arogannya, anggota TNI itu kini mendapat hukuman disiplin. Beda cerita kalau kejadian yang ini, yang terbaru, dugaan penganiayaan terhadap bocah 3 tahun dilakukan oleh seorang dokter di sebuah warung kopi di Makassar. Hanya karena merasa terganggu adanya bocah itu saat bermain catur. Kasus ini pun berbuntut panjang. Sang dokter dipecat dari rumah sakit dan menjadi tersangka penganiayaan. Kalau kejadian tadi yang disoroti oleh publik adalah profesi para pelaku. Ada anggota TNI, ada juga seorang dokter. Tapi sebenarnya yang menjadi utama adalah bukan soal arogansi anak pejabat ataupun juga pelakunya adalah anggota TNI atau seorang dokter. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa tindakan kekerasan saat ini begitu mudah dilakukan?
faktor sosial yang bisa mempengaruhi dia adalah satu, keluarga. Bagaimana memberikan contoh sama dia. Kedua, institusi. Yang paling dekat adalah institusi di mana bapaknya dia atau ibunya dia berada. Tapi sekarang ini lebih banyak fakta sosial saya lihat. Jadi fakta sosial itu adalah sesuatu di luar individu, ya, yang memaksa individu untuk terpaksa melakukan sesuatu gitu. Apa itu ya, macam-macam ya. Karena kalau teori fakta sosial sendiri menurut Durkheim itu orang yang diteliti oleh Emil Durkheim adalah orang bunuh diri massal ya ketika di era itu karena tekanan ekonomi, karena stres kerja dan sebagainya. Dan pola itu sebetulnya bisa dipakai untuk menjelaskan kondisi saat ini ya. Ini kita pasca pandemi banyak sekali ekonomi belum sepenuhnya pulih gitu. Banyak orang yang punya keterdesakan tertentu ya. Kemudian juga ya tentunya di sisi lain kita melihat juga ada ketimpangan sosial, ada ketidakadilan hukum dan sebagainya begitu. Ini membuat orang frustrasi dan cenderung akhirnya mengambil jalan pintas ya untuk memaksakan kekerasan sehingga dia bisa memperjuangkan haknya. Saya kira begitu. Arogansi adalah masalah sikap mental, bukan hanya dia siapa atau anaknya siapa. Pendidikan sikap dan moral harus dibentuk bagi siapapun. Jabatan adalah amanah dan juga yang paling penting, siapapun yang bersalah harus diproses secara hukum. Gimana?